Namun di sini untuk pengumuman yang diumumkan di sini kita nanti akan mendapatkan formasi tampilan seperti ini nanti. Baiklah sobat-sobatnya, bagi teman-teman pelamar prioritas 1 ketika login ke akun SSCSN kita mendapatkan notifikasi bahwa kita mendapatkan penempatan. Namun lokasi penempatan ini nanti akan ditetapkan pada saat pengumuman. Kemudian juga untuk teman-teman pelamar prioritas kedua dan juga ketiga, tentunya saat ini sedang berlangsung untuk penilaian observasi, yaitu dari BKPSDM dan juga dari Dinas Pendidikan ya, sekaligus dilakukan pembobotan. Nah, selanjutnya di sini nanti hal yang final yang kita tunggu adalah penempatan kita. Penempatan kita itu nanti di mana? Yaitu baik itu untuk P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum. Dan nantinya kalau misalkan kita sudah mendapatkan penempatan ini, maka berikutnya kita akan menuju ke pemberkasan yang diawali dengan pengisian daftar riwayat hidup yang akan disematkan linknya pada akun SSCSN kita. Nah, pada video ini kita akan berbagi 3 tanggal yang sangat menentukan untuk teman-teman pelamar prioritas 1, 2, 3 dan juga pelamar 4, yang mana nanti akan disampaikan secara langsung, yaitu mendapat penempatan baik itu di sekolah induk maupun juga di sekolah non induk. Terkait juga yaitu untuk kartu peserta ujian dan juga deklarasi sehat itu bagaimana. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, tentunya pada saat ini kita sudah sedang berlangsung untuk penilaian kesesuaian, baik itu bagi teman-teman pelamar prioritas kedua dan juga pelamar prioritas yang ketiga. Yang mana di sini adalah untuk tanggal penting yang pertama, ini adalah ini teman, yaitu pada bagian ini. Yaitu pada bagian yaitu di poin yang ke-10, yang mana di sini akan disampaikan yaitu untuk pengolahan hasil ya. Yaitu untuk pengolahan hasil seleksi verifikasi atau kesesuaian untuk teman-teman pelamar prioritas kedua dan juga pelamar prioritas yang ketiga. Yang mana di sini nanti setelah sebelumnya di sini dilakukan penilaian kesesuaian untuk teman-teman P2 dan P3, yaitu yang berlangsung di tanggal 27 sampai tanggal 28 November, kemudian dilanjutkan tanggal 29 November sampai dengan tanggal 3 Desember. Inilah untuk penilaian dari BKPSDM dan juga dari Dinas Pendidikan, sekaligus dilakukan pembobotan dan nanti akan diperoleh skor final manakah nilai yang paling tinggi dan juga bisa menentukan untuk nanti kita mengisi formasi yang seperti ini. Jadi yang pertama di sini untuk di saat ini, yaitu di bagian-bagian ini adalah saatnya bagi teman-teman P2 dan juga P3 ini berdoa dengan keras ya, sehingga nanti supaya kita itu mendapatkan hasil yang terbaik dari hasil seleksi verifikasi atau observasi yang telah dilakukan oleh tim penilai teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah untuk tanggal pertama ya. Nah, selanjutnya untuk teman-teman pelamar umum. Nah, tentunya di sini untuk P1 setelah kemarin mendapatkan penempatan ya, untuk mendapatkan penempatan di sini maka nanti menunggu sesuai dengan tampilan yang ada di akun SSCSN-nya untuk penempatan itu nanti menunggu dibarengkan dengan P2, P3 dan juga pelamar umum. Nah, selanjutnya di sini untuk tanggal yang kedua, yaitu tanggal yang sangat menentukan itu adalah untuk teman-teman pelamar umum ya, teman. Yang mana di sini pada poin yang ke-14, yaitu di sini yaitu pengolahan hasil seleksi untuk pelamar umum. Nah, di sini bagi teman-teman yang ketika login ke akun SSCSN beberapa hari belakangan ini, ketika bebarengan disampaikan untuk pengumuman hasil seleksi administrasi Paskasangga, ini adalah tentunya di akun SSCSN semua pelamar, baik itu P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum atau P4, maka di sini muncul untuk tombol mencetak kartu peserta ujian. Kemudian juga muncul tombol untuk mengisi formulir deklarasi sehat ya. Ya, mana untuk kartu peserta ujian di sini untuk P1 ini tidak mencetaknya, namun kalau ingin mencetak untuk dokumentasi diperbolehkan saja, namun untuk kebergunaannya itu saya rasa tidak akan digunakan. Dikarenakan untuk P1 ini nanti tinggal menunggu penempatan saja, yaitu pada akhir ya, yaitu di sini. Nah, untuk P1 tidak mencetak kartu peserta ujian. Kemudian deklarasi sehat, kalau misalkan teman-teman menganggap ini adalah sebuah absensi atau presensi menunjukkan bahwa teman-teman ini masih eksis ya, ini
boleh-boleh saja teman-teman, yaitu sekaligus untuk berlatih bagaimanakah cara untuk mencetak kartu deklarasi sehat ya. Namun untuk kebergunaannya saya rasa itu tidak akan digunakan untuk P1 untuk kartu deklarasi sehat ini. Berikutnya untuk P2 P3 pun juga hal yang serupa, dikarenakan di sini kita tidak mengikuti ujian kembali untuk P2 P3. Di sini hanya kita ikut seleksi observasi, dan yang mengerjakan soal mengobservasi itu adalah bukan dari pelamar ya. Jadi pelamar duduk manis di rumah, tidak kemana-mana, tidak mencetak kartu peserta ujian, dan juga tidak mencetak kartu deklarasi sehat. Namun kalau misalkan kita ingin mencetak, ini sah-sah saja ya. Nah, terkait tentang absensi presensi, apakah ini wajib? Untuk absensi presensi yang menunjukkan P1 itu masih eksis, itu adalah cukup kemarin melakukan pendaftaran dan melanjutkan sampai dalam tahap resume. Itu menandakan bahwa kita itu masih eksis ya, dan bisa berlanjut untuk diangkat menjadi P3K guru di tahun 2022 ini. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini untuk tanggal berikutnya, ini adalah tanggal di poin ke-14 ya. Ini adalah pengolahan hasil seleksi untuk pelamar umum. Tentunya sebelum dilakukan seleksi ini, yang sangat menentukan untuk pelamar umum ini adalah di sini dilakukan pengolahan hasil seleksi ya, tanggal 21 Januari sampai dengan 1 Februari. Nah, sebelumnya ini adalah teman-teman pelamar umum ini nanti di tanggal 14 sampai 18 Desember di sini nanti login ke akun SSCSN, kemudian melakukan pemilihan formasi, sekaligus nanti pada tanggal ini yaitu nanti kita akan bisa mencetak yaitu kartu peserta ujian ya. Jadi 14 sampai 18 Desember teman-teman pelamar umum ini adalah memilih formasi, tentunya formasi yang tersisa dari sisa penempatan P1, P2 dan juga P3. Nah, selanjutnya di sini nanti tanggal 13 sampai 15 Januari 2023 di sini teman-teman bisa melihat pengumuman daftar peserta, waktu dan juga tempat seleksi untuk pelamar umum. Nah, nanti akan bisa mencetak kartu peserta ujian seperti ini. Jadi kalau misalkan di sini teman-teman P1, P2, P3 ketika mencetak kartu peserta ujian di sini, kemudian mendapatkan tampilan bahwa lokasi formasi kita kosong, formasi jabatan kosong, lokasi ujian kosong, ini teman-teman nggak usah bingung. Dikarenakan P1, P2, P3 kan tidak mengikuti ujian ya. Jadi wajar saja kalau kosong. Kalau misalkan teman-teman P4 ini juga muncul seperti ini, namun ketika cetak juga kosong. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah dikarenakan teman-teman pelamar umum ini belum melakukan pemberian formasi. Untuk membeli formasi nanti masih tanggal 14 sampai 18 Desember ya. Kemudian nanti setelah teman-teman pelamar umum memilih formasi pada tanggal ini, dan nanti ketika cetak kartu peserta ujian yaitu pada tanggal 13 sampai 15, maka di sini akan penuh teman-teman. Lokasi formasi akan ada, kemudian formasi jabatan ada, kemudian juga untuk lokasi ujian ini juga akan ada teman-teman. Nah, kemudian nanti pelaksanaan seleksi kompetensi ini, nah selanjutnya tanggal penting yang kedua adalah di sini yaitu pengolahan hasil seleksi untuk pelamar umum ya. Nah, selanjutnya untuk tanggal penting yang ketiga ini adalah yang sangat menentukan untuk teman-teman bisa diangkat menjadi ASN P3K dan juga bisa ikut pemberkasan. Ini adalah di sini, yaitu pada poin yang ke-15 yaitu nanti pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan juga pelamar umum. Yang nanti akan disampaikan yaitu di sini pada tanggal 2 sampai 3 Februari ya tahun 2023. Namun di sini untuk pengumuman yang diumumkan di sini kita nanti akan mendapatkan formasi tampilan seperti ini nanti kita pada tanggal 2 sampai 3 Februari. Namun kita harus mengetahui bahwa ini belum final. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini nanti masih ada masa sanggah. Masa sanggah itu maksudnya bagi teman-teman yang nggak lulus bisa menyanggah. Kemudian yang lulus itu nanti kalau misalkan yang menyanggah berhasil, yang awalnya lulus ini bisa jadi nggak lulus teman, nggak bisa melanjutkan pemberkasan. Nah, berikutnya nanti akan ada masa jawab sanggah ya, masa jawab sanggah. Nah, kemudian nanti pengumuman kelulusan pasca sanggah ini adalah yang paling final di sini, yaitu tanggal 20 sampai 21 Februari 2022. Nah, pada tanggal ini sehari setelah pengumuman kelulusan pasca sanggah yang sudah nggak bisa diganggu gugat lagi, untuk teman-teman yang diangkat ya nanti langsung diangkat, untuk yang nggak lulus ini adalah tidak bisa diangkat di tanggal 20 sampai tanggal 21. Nah, sehari kemudian tanggal 22 ini teman-teman mengisi DRH ya, daftar riwayat hidup NI P3K.
Nanti tampilannya seperti ini. Ketika kita login ke akun SSSN, kita klik di sini, kita klik melanjutkan mengisi DRH, kita klik iya. Kemudian kita lanjutkan pengisian DRH. Nanti akan ada buku panduannya. Untuk tutorial lengkapnya sudah saya sediakan pada kartu video ini. Setelah kita lengkap mengisi DRH dan juga melakukan pemberkasan secara paperless, berikutnya kita akan diusulkan untuk penempatan NIP3K tanggal 7 sampai 31 Maret. Jadi finalnya itu adalah pada tanggal ini teman. Jadi 20 sampai 21 Februari. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.